Bab 1105. Arah yang paling berbahaya. Junior, kamu masih tahu terlalu sedikit tentang dunia ini. Siapa Kenny Zhao? Aku. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu untuk kalian? Saat melihat Eric Qin tidak berniat pergi dengannya, Kenny Zhao pun mengatakan apa yang ada di hatinya. Eric Qin menggelengkan kepala. Latar belakang Kenny Zhao di luar imajinasinya. Dia memang salah memperhitungkan hal itu, tetapi Kenny Zhao juga salah memperhitungkan satu hal. Apa senior pikir jika kami meninggalkanmu, kami pasti tidak akan lepas dari sekte Wen Dao dan tidak dapat menyelamatkan nyawa kami? Kamu juga salah. Oh, kalau begitu aku akan menunggu dan melihatnya, kata Kenny Zhao duduk di lembah sambil menatap Eric Qin dengan penuh minat. Duar. Tepat saat keduanya sedang berbicara, formasi di sekitar gunung belakang meledak secara tiba-tiba. Aura langit yang melonjak seketika memenuhi segala arah. Kultivator sekte Wen Dao melesat ke segala penjuru dengan niat membunuh. Aura itu seperti tanah longsor dan tsunami yang membuat semua orang terlihat tertekan. Bunuh saja, tidak ada cara lain. Sialan, kalian harus membunuh semuanya. Seorang narapidana berteriak dengan marah. Dia hampir melarikan diri sebelumnya, tetapi dia malah diteleportasi kembali ke tempat ini dalam sekejap. Dia berteriak dan berlari ke arah sesepuh dengan membawa pistol. Boom! Cendro Sun terlihat dingin. Dia mengangkat tangannya, lalu nyala api melesat dan jatuh ke narapidana itu, dan api pun langsung menyulutnya. Di tengah jeritan, narapidana itu berguling beberapa kali di tanah dan mati. Saat ini, adegan sangat kacau. Cendro Sun melintasi kerumunan, dan kemanapun tangannya lewat, semua narapidana terbakar dan berubah menjadi abu. Kalian, ini adalah titik terakhir. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kita semua fokus pada sekte Wen Dao. Selama kita mengalihkan kekuatan utama sekte Wen Dao, kita bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Hudson Chang melirik Eric Qin, Iblis Su, dan Peri Ping untuk menunggu pilihan mereka. Tetapi dilihat dari adegannya, selain di sisi tempat Cendro Sun berada, arah lainnya serupa. Tetapi, siapa yang tahu arah mana yang memiliki lebih banyak lawan? Kenyataannya, apakah mereka benar-benar dapat melarikan diri atau tidak? Arah hampir menentukan hidup dan mati. Arah mana yang harus dipilih? Tiba-tiba, jantung Eric Qin bergetar, dan mulutnya menjadi kering. Dia langsung teringat kata-kata Dennis Pu yang tidak bisa dijelaskan terakhir kali dia melihatnya. Eric Qin tidak pernah mengerti kenapa Dennis Pu akan memberitahunya arah, tetapi sekarang Eric Qin sedikit tersadar dan sedikit ketakutan. Dennis Pu menghitung bahwa dia akan melakukannya hari ini, dan dia juga menghitung bahwa dia akan menghadapi pilihan semacam itu. Apakah dia benar-benar dapat mengetahuinya dengan heksagram? Ada apa? Kata Ye Zun tercengang sesaat. Menurut kalian, apa Dennis Pu itu layak dipercaya? Kata Eric Qin dengan tiba-tiba setelah menarik napas dalam-dalam. Aku dengar Dennis Pu bilang, meskipun ayahnya kolot dan tegas, tetapi sepertinya bukan orang jahat. Itu terhadap keluarganya sendiri, tidak ada yang tahu jika terhadap orang luar, kata si brewok sambil menggelengkan kepalanya. Mata Eric Qin berbinar. Dennis Pu saat itu berbicara tentang Timur Laut. Itu merupakan sisi di mana Cendro Sun berada saat ini, dan sisi itu tampaknya paling berbahaya. Apakah Dennis Pu membantu sekte Wen Dao atau menyakiti dirinya sendiri, atau apakah dia benar-benar berharap dia bisa melarikan diri? Eric Qin menutup matanya dengan tiba-tiba, dan pikirannya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di benaknya. Ayo jalan, pergi ke timur laut. Eric Qin menyipitkan matanya dan akhirnya memilih untuk percaya. Oke, aku akan pergi ke sini. Hudson Chang dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Eric Qin akan memilih arah yang paling berbahaya.
Perlu diketahui bahwa kultivasi Cendrosun adalah tingkat 9 fase keilahian. Dengan kondisi tubuh yang terluka saat ini, seharusnya sangat merepotkan untuk mengatasinya. Keempatnya menentukan arah masing-masing. Mereka seperti anak panah yang ditembakkan dan berlari ke arah masing-masing hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah beberapa orang itu terbang, banyak narapidana yang mengikuti di belakang mereka. Mereka adalah orang yang licik. Mereka ingin menggunakan Hudson Chang dan yang lainnya untuk membuka jalan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan di belakang Eric Kin juga banyak kultivator yang mengikuti. Namun dengan cara seperti itu, Ye Zun dan si brewok yang mengikuti di belakang Eric Kin tidak terlihat terlalu mencolok. Ingin melarikan diri. Cendrosun melihat Eric Kin terbang ke arahnya dan tersenyum dengan sinis. Dia tiba-tiba terbang dan menamparkan ke arah Eric Kin dengan telapak tangannya. Cendrosun telah tahu bahwa pemimpin di antara orang-orang itu adalah Eric Kin. Sebelum telapak tangan itu tiba, gelombang udara yang menyengat melesat terlebih dahulu. Setelah itu, nyala api di telapak tangan Cendrosun meledak dan menyemburkan naga api. Duar. Eric Kin mendorong Ye Zun dan si brewok menjauh dan menghadang naga api agar tidak melahap mereka dengan tangannya sendiri. Api besar meledak dalam raungan dan membentuk lautan api, kemudian menyelimuti Eric Kin. Selain Eric Kin, para narapidana yang tidak sempat menghindar juga terkontaminasi oleh nyala api itu, dan mereka semua menjerit dan jatuh. Ayo! Ye Zun dan si brewok tidak ragu-ragu. Mereka menggertakkan gigi dan berlari ke depan. Bukan karena mereka mengabaikan Eric Kin, tetapi mereka sangat mengenal Eric Kin. Mereka tahu nyala api seperti itu tidak dapat menyakiti Eric Kin. Tetapi sesepuh dan pengurus sekte Wen Dao sangat banyak. Keduanya terbang tidak terlalu jauh dan langsung terjerat oleh banyak kultivator. Tatapan Cendrosun menjadi dingin. Dia juga berjalan dan mengejar keduanya. Tetapi sosok Eric Kin di lautan api tiba-tiba terbang secepat petir. Dia memajukan tubuhnya dan memukul dada Cendrosun dengan pukulannya, dan membuat lawannya jatuh ke tanah. Semua orang di sekitar kaget. Eric Kin adalah satu-satunya yang menerima kekuatan elemen api Cendrosun, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Selain itu, dia masih ada tenaga, dan itu membuat Cendrosun mengalami kerugian di bawah kecerobohannya. Mati sana. Energi vitalitas Eric Kin meledak, dan tiba-tiba memundurkan para pengurus di sekitarnya yang masih bengong, dan beberapa orang menyerang ke depan lagi. Sementara itu, semakin di luar semakin banyak kultivator sekte Wen Dao. Semua orang berjuang selangkah demi selangkah, dan Cendrosun di belakangnya juga terbang lagi dan terus mendekat. Kick. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan terbang dari kejauhan. Itu adalah burung emas besar. Dia mengangkat kepalanya dan menjerit dengan keras. Sayap merahnya yang panjang mengepak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun dia lewat, api panas menyerbu ke sekeliling di sepanjang tubuhnya. Suhu yang menakutkan itu membuat kultivator sekte Wen Dao takut untuk mendekat. Sementara di punggung burung itu, berdiri seorang wanita bertopeng dengan gaun hitam. Dia memegang busur panjang. Setiap kali dia menarik busur, belasan anak panah es terbentuk, dan anak panah yang ditembakkan membekukan semua kultivator yang menyentuhnya. Dengan kerjasama dari orang dan burung itu, sebuah lorong langsung muncul ke timur laut. Yulitazu, Finola. Eric Kin tertegun sejenak ketika melihat wanita dan burung emas itu. Dia agak pusing. Bukankah Yulitazu dibuat pingsan olehnya dan terjebak di istana Kaisar Iblis? Bagaimana Finola tahu dia ada di sini? Eric Kin, kenapa bocah sepertimu bengong? Apa kamu pikir aku begitu tidak setia dan akan meninggalkanmu sendirian untuk hidup sendiri? Saat melihat sosok Eric Kin, Yulitazu mendengus dengan sinis,
Jangan lupa bahwa kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi bagaimana bisa aku tidak memedulikannya? Cepat keluar, kata Erikin sambil tersenyum masam, tetapi suasana hatinya juga meningkat. Dia juga tahu bahwa ini bukanlah kesempatan yang baik untuk menanyakan situasi, dan ketiganya pun jatuh di atas tubuh Yulita Zhu. Dengan adanya Vinola Su dan Yulita Zhu, lingkungan orang-orang itu telah banyak berubah. Mereka bergegas dan terbang langsung keluar dari pegunungan belakang. Meski Cendro Sun meraung di belakang, tetapi Yulita Zhu melebarkan sayapnya dan kecepatannya membuatnya tidak mampu mengejarnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.